Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Apriansa dengan NIM 22010360001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko etika dan tata kelola dalam sistem pengendalian, serta menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganggaran sebagai alat kontrol tujuan perusahaan, beserta pentingnya dan bagaimana konsep tersebut bekerja dalam konteks manajerial. Adapun pengertian sistem pengendalian adalah cara perusahaan mengatur dan memonitor aktivitasnya supaya semua berjalan sesuai rencana, tidak keluar dari jalur, dan bisa mencapai tujuan. Kalau sistem pengendalian tersebut lemah, ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama yaitu risiko tersebut bisa lepas kendali. Lalu yang kedua, karyawan bisa bertindak tidak etis seperti memalsukan data, menyuap, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, orang-orang bisa menyalahgunakan kekuasaan, korupsi, atau menggelapkan uang perusahaan tersebut. Maka dari itu, adapun tujuan dari sistem pengendalian untuk mengatasi 3 hal ini. Yang pertama, meminimalkan risiko, menjaga perilaku tetap etis, dan memastikan keputusan dan operasional perusahaan sesuai aturan dan strategi. Adapun pengertian penganggaran atau budgeting, yaitu rencana keuangan yang memperkirakan pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu atau setahun. Penganggaran sendiri berfungsi sebagai alat kontrol dalam menentukan batasan berapa banyak uang yang boleh dibelanjakan tiap departemen. Yang kedua, mengarahkan target secara jelas dalam target revenue, efisiensi biaya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mengukur kinerja membandingkan anggaran yang dikeluarkan apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Penganggaran ini sangat penting dalam konteks manajerial dari ketiga gambar tersebut. Yang pertama, penganggaran itu sendiri dapat membuat manajer berpikir secara strategis, disiplin, dan transparan. Lalu yang kedua, membantu mereka mengambil keputusan berdasarkan data dan bukan perasaan. Lalu yang ketiga, membantu menghindari pemborosan atau penyimpangan. Di sini ada contoh dari risiko akibat pengendalian yang buruk dari salah satu perusahaan Boeing 737 MAX. Risiko tersebut terjadi karena kecelakaan fatal yang terjadi pada sebuah pesawat. Masalahnya itu sendiri karena sistem otomatis MCAS dirancang tanpa pelatihan pilot secara memadai. Hal tersebut mengakibatkan internal kontrol kualitas dan keselamatan longgar karena lebih fokus pada mengejar jadwal pemberangkatan pesawat. Akibatnya dari masalah tersebut terjadinya 2 kecelakaan besar, ratusan nyawa menghilang, kerugian lebih dari 20 dolar miliar, reputasi perusahaan tersebut juga ikut hancur. Adapun pengaplikasian agar hal tersebut tidak terjadi, yaitu dengan menguji sistem independen, menerapkan audit keselamatan wajib, dan dashboard risiko yang dipantau manajemen. Lalu ada contoh yang kedua dari mengenai pelanggaran etika akibat pengendalian yang buruk. Contoh dari perusahaan Volkswagen emisi. Etika Volkswagen menginstal perangkat lunak di mobil diesel untuk menipu tes emisi di Amerika Serikat. Masalah tersebut terjadi karena tidak adanya kontrol yang ketat atas pengujian emisi internal tersebut, serta manajemen menekan para tim teknik untuk mencari solusi cepat tanpa mempertimbangkan etika. Akibatnya dari masalah tersebut, denda lebih dari 30 dolar miliar, kepercayaan publik teruntuh pada perusahaan, banyak eksekutif dipecat. Adapun untuk pengaplikasian agar hal tersebut tidak terjadi, yaitu dengan pelatihan etika untuk karyawan, sistem pelaporan rahasia atau whistleblower, dan komite etika internal. Adapun contoh yang ketiga, pada pelanggaran kewenangan atau korupsi atau penggelapan dari salah satu perusahaan Enron, skandal Enron. Masalahnya itu sendiri terjadi karena eksekutif Enron membuat perusahaan-perusahaan palsu untuk menyembunyikan utang dan memperbesar laba di laporan keuangannya. Penggelapan data keuangan dimanipulasi besar-besaran untuk mempertahankan harga saham. Karena pengendalian internal lemah, auditor malah bekerja sama dengan manajemen untuk menutupi fakta tersebut. Akibatnya, Enron bangkrut, karyawan menghilangkan pekerjaan dan pensiun, kepercayaan investor tersebut hancur pada perusahaan Enron, dan muncullah reformasi besar seperti SOX di Amerika Serikat tersebut. Adapun pengaplikasian agar
menghindari hal tersebut terjadi ke depannya, yang pertama ialah menerapkan internal auditor independen, lalu yang kedua pemisahan tugas keuangan, serta eksekutif wajib bertanggung jawab hukum atas laporan keuangan. Baik, itu saja dari penjelasan saya mengenai topik risiko, etika, dan tata kelola dalam sistem pengendalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.